Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umi Atia dengan NIM 2301069. Saya akan sedikit menjelaskan makalah yang berjudul Hak Merek dalam mata kuliah Hukum Kekayaan Intelektual. Pada kesempatan ini saya akan membahas 3 hal utama, yaitu pengertian hak merek, perlindungan hukum terhadap hak merek di Indonesia, serta akibat hukum dari pelanggaran hak merek. Pertama, mengenai pengertian hak merek. Hak merek merupakan bagian dari kekayaan intelektual yang memberikan perlindungan hukum terhadap tanda atau identitas suatu barang dan jasa. Mereka sangat penting karena berfungsi untuk membedakan produk satu dengan produk lainnya. Contohnya, masyarakat dapat mengenali suatu produk dari nama, logo, warna, atau simbol tertentu yang menjadi ciri khas suatu merek. Dengan adanya merek, konsumen dapat mengenali asal suatu produk sekaligus menilai kualitasnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, merek dapat berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, suara, hologram, atau kombinasi unsur-unsur tersebut yang digunakan untuk membedakan barang dan jasa. Hak atas merek bersifat eksklusif, artinya hanya pemilik merek yang berhak menggunakan merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain. Selain itu, merek memiliki beberapa fungsi penting, yaitu yang pertama sebagai pembeda produk, yang kedua sebagai jaminan kualitas, yang ketiga sebagai sarana promosi, yang keempat menunjukkan asal barang atau jasa, yang kelima sebagai aset ekonomi perusahaan. Selanjutnya, pembahasan kedua yaitu perlindungan hukum terhadap hak merek di Indonesia. Di Indonesia, perlindungan hak merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Indonesia menganut prinsip first to file, yaitu pihak yang pertama kali mendaftarkan mereknya akan memperoleh hak hukum atas merek tersebut. Oleh karena itu, pendaftaran merek sangat penting agar memperoleh perlindungan resmi dari negara. Perlindungan hukum terhadap hak merek terdiri dari dua bentuk. Yang pertama, perlindungan preventif, yaitu perlindungan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Hal ini dilakukan melalui proses pendaftaran dan pemeriksaan merek oleh pemerintah. Yang kedua, ada perlindungan represif, yaitu perlindungan setelah terjadi pelanggaran. Dalam hal ini, pemilik merek dapat menggugat pihak yang menggunakan mereknya tanpa izin melalui jalur hukum. Selain itu, semua merek dapat didaftarkan. Merek yang bertentangan dengan moralitas, menyesatkan masyarakat, atau memiliki kesamaan dengan merek lain yang sudah terdaftar dapat ditolak. Dan pembahasan ketiga yaitu akibat hukum dari pelanggaran hak merek. Pelanggaran hak merek dapat berupa pemalsuan merek, peniruan merek, atau penggunaan merek tanpa izin. Contohnya adalah penggunaan logo atau nama produk terkenal secara ilegal untuk memperoleh keuntungan. Pelanggaran ini dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik merek karena menurunnya penjualan, rusaknya reputasi perusahaan, serta berkurangnya kepercayaan konsumen. Dalam hukum Indonesia, pelanggaran hak merek dapat dikenakan sanksi perdata maupun pidana. Secara perdata, pemilik merek dapat mengajukan gugatan berupa ganti rugi, penghentian penggunaan merek, penarikan barang dari peredaran, hingga pemusnahan produk palsu. Sedangkan secara pidana, pelaku dapat dikenakan hukuman penjara dan denda sesuai ketentuan undang-undang. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa hak merek memiliki peran penting dalam dunia perdagangan karena menjadi identitas produk, jaminan kualitas, serta aset ekonomi. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap hak merek sangat diperlukan agar terciptanya kepastian hukum, persaingan usaha yang sehat, dan perlindungan bagi konsumen. Sekian sedikit penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.